بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat, seluruh PKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini malam ke-14 Muharram 1447 Hijriah. Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat dan anugerah. Di antara yang paling kita rasakan nikmat iman wal Islam dalam keadaan sehat wal afiat. Taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kita. Mudah-mudahan semua ibadah kita dinilai pahala yang besar dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bab baru ya. Istiqomah udah selesai, cuma 2 hadis ya. Istiqomah cuma ada 2 hadis. Dan itu kita sudah selesaikan. Berarti sekarang masuk bab 9, betul?
Bab baru. Hah? Bab 7. Oh, istiqomah belum? Masih yakin dan tawakal masih? Baru mulai. Hadis keberapa? 7. An Abi Umarah. Hah? Hadis 6. Oh, bab yakin tawakal. Gimana coba catatannya? Kemarin terakhir itu hadis keberapa itu? 16. Ah, 573. Hadis 73. Hadis 73 an Abi Umamah. Babnya bab apa? Oh, itu terakhir. Udah itu udah. Berarti sekarang bab 7. Yakin dan tawakal. Belum mulai sama sekali kita. Oke. Soalnya ada beberapa masjidnya ngisi Riyadhus Shalihin juga, jadi ketukar. Dicatat ya setiap itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Babun fil yaqini wat tawakkul. Bab yakin dan tawakal. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab surat 3 ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini nanti kalau Bapak Ibu baca tafsirnya, konteksnya orang beriman ditakut-takutin sama musuh orang kafir. Dibilangnya nih ya perang Ahzab, perang Khandaq, nanti ini musuh jumlahnya akan sangat banyak. Ya, tapi ternyata bukan mereka takut, malah wa mazadahum illa imanan wa taslima. Justru orang-orang beriman melihat ini sebagai sebuah ajang kesempatan untuk menambah keimanan mereka dan kepasrahan mereka. Jadi mereka tidak gentar. Ayat kedua surat Ali Imran surat 3 ayat 173 dan 74. Sama nih konteksnya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sama nih, zadahum illa imana. Fazadahum imana. Wa qalu hasbunallah. Sama, ditakut-takutin dalam perang bahwa mereka nih musuh justru memanggil banyak bala tentaranya, maka takutlah kepada mereka. Bukannya takut, malah tambah yakin, tambah beriman, tambah mantap. Dan mereka mengucapkan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Ali Imran 173 174. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 58. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Itu Al-Furqan ayat 58. Ayat berikutnya surat Ibrahim surat 14 ayat 11. Wa qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan terhadap Allah, kepada Allah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Surat Ali Imran surat 3 ayat 159. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal
Kalau kamu sudah azam, kamu sudah niat teguh, maka bertawakallah kepada Allah. Dan wal ayatu fil amri bit tawakkuli katsiratun ma'lum, dan perintah-perintah untuk bertawakal di dalam ayat Quran itu sangat banyak tetapi bersama. Allah lagi, ya, itu tadi perintah bertawakal. Nah, kalau sekarang fadilah tawakal, gitu ya. Tadi perintah-perintah bertawakal tuh yang di atas. Nah, setelah ini ayat-ayat yang menjelaskan fadilah, keutamaan bertawakal. Surat At-Talaq surat 65 ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Terus Al-Anfal surat 8 ayat 2, wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Adapun orang beriman itu adalah orang yang jika disebut nama Allah hatinya bergetar. Ya kayak zaman Nurul Amal dah, hatinya bergetar. Cuman bergetarnya kalau melihat ada razia polisi atau ada debt collector baru bergetar tuh hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, iman mereka bertambah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan mereka semua bertawakal. Dan ayat-ayat yang menyatakan tentang fadilah, keutamaan daripada tawakal juga sangat banyak. Nah, jadi bab ini, bab 7, itu bab yakin dan tawakal. Yakin kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Jadi memang diantara yang Nabi khawatirkan terhadap umatnya itu dhafal yakin, Pak. Apa namanya? Lemahnya keyakinan terhadap Allah. Jadi di akhir zaman orang akan lebih yakin dan percaya sama manusia ketimbang sama Allah. Buktinya banyak. Orang masih lebih percaya ke dukun daripada bersedekah. Bener gak? Hanya nggak banyak sih ada. Kalau jamaah Nurul Amal sih mah beda ya. Masya Allah, pokoknya nomor 1 lah sedekahnya gitu ya. Iya. Dan sebenarnya kan Allah udah janji tuh ya, bahwa orang yang bersedekah sama Allah diganti apa? Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Jadi kalau memang dia yakin sama Allah, percaya aja sama ayat tentang sedekah itu. Ya, ayat berapa itu? Surat Al-Baqarah ya, di ayat 261. Ini kan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Allah lipat gandain lagi bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini kan janji. Ini gak yakin sama Allah. Yakinnya malah sama investasi bodong, kemakan sama janji manis sales. Ya kan, sama janji manusia. Ini kalau Bapak invest di sini, fintechnya bisa 100% dalam waktu kurang dari 5 tahun. Kalau Bapak naruh sekian puluh juta, kembalinya sekian puluh juta, Pak. Percaya banget sama manusia. Nggak taunya bahwa kamu investasi bodong. Giliran sama Allah kagak percaya. Ini kan investasi ini, Pak. 1 dibalesnya 100 tangkai, dan setiap 7 tangkai, di setiap 1 tangkainya ada, berarti minimal berapa? 700 bandingannya. Coba, nggak yakin manusia sama Allah, lebih yakinnya sama manusia. Nah itu yang dia khawatirin dengan Nabi. Kita kayak orang hidup di akhir zaman kayak nggak percaya dan nggak yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan
Khalid bin Walid, Pak, keyakinannya sama Allah tuh kuat betul. Sampai Ratu Persia pernah nantang Khalid bin Walid minum racun. Ya, kata si ratu, jangan satu gelas, satu tetes racun ini diminum manusia mati dalam seketika. Karena ini racun paling mematikan senegeri Persia saat itu. Satu tetes saja udah bisa bikin mati. Khalid bin Walid, asadullah, singanya Allah, merasa tertantang. Mana sini? Kalau saya bisa minum ini racun, kamu yakin beriman sama Allah ya? Dia ambil Pak satu gelas, bukan lagi satu tetes. Baca Bismillahilladzi la yadurru, sekali doang. Minum, nggak habis aja, nggak berefek apapun. Karena apa? Yakin sama Allah. Jangan beramal, jangan coba-coba. Jangan pulang dari sini habis, wah saya yakin Ustaz, minum baygon Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Pak, kesian Pak RT-nya ntar repot malam-malam, manggil ICU, ntar manggil ambulan. Kenapa? Udah beda kualitasnya. Nabi begitu sedang dalam kondisi, ada tuh di hadis dia, begitu lagi dalam keadaan terdesak, ada musuh yang menghunuskan pedangnya di leher Nabi. Gak ada siapa-siapa. Kata musuh ini, gak ada yang bisa nolong kamu. Siapa yang nolong kamu? Nabi tinggal pandang matanya, ada eye contact, ada kontak mata. Terus Nabi bilang, Allah. Itu si musuh yang lagi megang pedang gemeteran, ya, hatinya langsung berdebar, jantungnya jatuh, itu pedang direbut Nabi gantian. Cuman ngomong apa? Allah. Tapi keluar dari mulut dan hati Nabi Muhammad SAW yang pasti keyakinan kepada Allahnya sangat tinggi. Nah, bisa dipraktekkan tuh buat para jombloan yang mau ngelamar anak orang. Begitu calon mertuanya nanya, mau dikasih makan apa anak saya besok, kamu kerja apa? Tenang Pak, ada Allah. Sama calon mertuanya dikeplak, aku tahu ada Allah. Lalu kerjanya apa? ya kurang yakin ngomongin ini. Gitu ya. Baik, nah ini tentang keyakinan dan tawakal. Itu keyakinan. Kalau tawakal yang paling betul apa? Tawakal itu ba'dal ikhtiar. Gini, nanti dalam ilmu tasawuf itu ada dua istilah tentang kepasrahan. Ada namanya at-tawakkul yang sedang kita bahas di bab ini, ada namanya at-tafwid. Nah, ya, at-tafwid. Ini at-tawakkul. Apa bedanya? Kalau tawakkul atau tawakal bahasa kitanya itu setelah usaha, setelah adanya Kalau tafwid tidak, ini pasrah total. Nah ini tafwid. Nah ini tapi bukan level kita, belum level kita, karena kita tidak sekuat itu keyakinan kita kepada Allah. Kita minimal ditawakal dulu deh. Nah, di antara dalilnya kan Nabi pernah melihat sahabat masuk ke masjid pakai berangkat ke masjid pakai onta. Begitu mau masuk ke masjid, ontanya kagak diikat. Kita bilang, kok nggak diikat ontanya? Tawakal ya Rasul, ada Allah yang jaga. Ya nggak begitu, ikat dulu. Kalau udah diikat, baru sisanya tawakal. Kalau kagak diikat, berarti mancing namanya. Ya kita nih Jakarta, kunci motor nyantol di motornya, tawakal. Jangan yang ada kuncinya, yang ada kuncinya aja hilang, betul nggak? Di Jakarta itu nggak bisa. Tawakal ya setelah ikhtiar, setelah itu ya, setelah usaha ikhtiar. Termasuk masalah rezeki, kita yang penting sudah usaha, sudah ikhtiar, hasilnya serahkan kepada. Ada nasihat bagus di kitab Al-Hikam, ya, kata Imam Ibn Athaillah begini, arih nafsaka minat tadbir,
Arih nafsaka minat tadbir. Fama qama bihi ghairuka la taqum bihi binafsika. Atau kama qala. Kata Ibnu Athaillah, enggak usah pusing. Enggak usah capek-capek mengurus sesuatu yang bukan urusan kamu. Karena sesuatu yang bukan menjadi urusan kamu sudah ada yang urus. Dalam hal nasihatnya Ibnu Athaillah maksudnya Allah ya. Jadi jangan pernah kita pusing, jangan pernah kita nguras pikiran dan energi. Makanya arif, istirahatkanlah dirimu gitu loh. Jadi jangan diambil pusing. Makanya kan kata almarhum Gus Dur, masalah di dunia ini cuma dua Pak. Satu, masalah yang dapat diselesaikan. Nah ketika kita ketemu masalah yang pertama jenisnya ini, masalah yang dapat diselesaikan, ya nggak usah dipikirin, dilakuin, dikerjain, karena memang masalahnya bisa diselesaikan. Nggak usah dipikirin, dikerjain aja, terselesai sendiri, karena memang masalahnya dapat di. Masalah kedua di dalam hidup ini, masalah yang tidak dapat diselesaikan. Ya orang nggak bisa diselesaikan, ngapain dipikirin? Itu kata almarhum Gus Dur. Jadi intinya jangan capek-capek membebani pikiran. Orang stres cepat mati Pak. Orang sakit kan itu 50% dari ininya Pak, dari pikirannya. Ya selebihnya dari perut, asupan makanan yang masuk. Nah, jadi ya nggak usah terlalu banyak pikiran, jangan dipikirin. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka la taqum bihi binafsika. Sesuatu yang menjadi bukan urusanmu tidak usah kau pikirkan, karena itu sudah ada yang. Kewajiban kita, urusan kita, nyari kerja dan bekerja dengan baik. Hasilnya urusan siapa? Ketika kita sakit, usaha kita, ikhtiar kita, atau bagian dari yang kita bisa upayakan adalah masalah sembuh atau tidak ya? Allah. Itu maksudnya. Yang penting ikhtiar dulu, gitu. Hasilnya itu serahkan kepada, itu tawakal namanya. Jadi dia nggak akan risau, nggak akan gelisah. Tapi setelah ya ntar ada hadis-hadisnya kita bahas tentang hijrahnya Nabi, tentang Nabi dikejar-kejar musuh gitu ya. Nah jadi jangan terlalu banyak pikiran. Yang kita harus pikirkan yang memang benar-benar ranah kita. Kayak misalnya kan sudah sering saya kasih contoh tuh, Bapak Ibu ngurus surat, entah surat izin mengemudi SIM, entah SKCK, entah apalah, akte kakak segala macam. Yang menjadi bagian kita, yang menjadi urusan kita adalah melengkapi. Ketika syarat dan berkasnya sudah kita penuhi, kita apain? Serahin ke siapa? Ke pihak terkait. Setelah itu urusan siapa? Bukan urusan kita. Kita tinggal nunggu hasilnya. Kita kagak usah mikirin, ini di kelurahan saya lagi ngurus surat ini, kira-kira mati lampu apa enggak ya? Kira-kira printernya error apa enggak? Lah ngapain ngurusin printer kelurahan? Urusan siapa printer kelurahan? Lah orang dia langsung, betul nggak? Ya, pokoknya yang menjadi wewenang kita, menjadi urusan kita, lengkapin berkasnya, penuhin syaratnya. Setelah itu serahin berkasnya, udah kita tinggal nunggu hasil. Begitu juga kita udah ikhtiar berobat, kita udah ikhtiar kerja, usaha, bangun bisnis. Yang mungkin sudah menikah tapi lama gak dapat keturunan, udah segala macam obat diminum, segala model apa namanya dokter, mau yang alternatif, mau yang medis, model apa namanya dokter, mau yang alternatif, mau yang medis, udah diusahain tapi belum dapat. Betul, segala gaya liar itu namanya Pak, karena punya begitu. Iya tapi belum dapat juga, mau bagaimana? Urusan siapa itu? Nah itu namanya tawakal. Gitu ya. Jadi supaya tawakal ini tuh supaya bikin hati kita tenang. Karena kita tidak ikut campur mengurusi urusan yang bukan urusan kita.
Artinya sesuatu yang menjadi urusan Allah ya sudah, biarlah Allah yang mengurus. Iya kan? Gitu kan? Iya udah Pak. Kalau kayak hidup bisa kayak begitu tenang Pak. Cuman emang ini nggak mudah. Ngomong sih gampang Pak. Tapi kalau bagi yang kedapatan kasusnya udah lama nikah belum dapat. Kalau sini udah coba bangkrut lagi. Rezeki belum lancar. Itu bagi orang-orang yang memang dapat musibah kayak begitu. Tapi mudah-mudahan dengan anda yakin bahwa ini kita akan menjadi semakin yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Nah, kita baca hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Fal awwal, hadis pertama di dalam bab yakin dan tawakal. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umamu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhaytu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulani wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun 'azimun fadhanantu annahum ummati faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Kata Nabi begini Pak, saya pernah ditampakkan oleh Allah umat-umat terdahulu bersama para nabinya. Ada, saya lihat kata Nabi, seorang nabi bersama umatnya yang dalam jumlah cukup banyak. Ruhaitu. Ada lagi nabi lain, saya lihat kata Nabi sekelilingnya cuma ada 1 orang atau 2 orang aja, nggak banyak. Ada lagi nabi yang ketiga, saya lihat nggak ada satupun di sekitar beliau. Artinya cuma Kemudian di antara yang begitu saya lihat ada seperti kumpulan manusia sawadun azim, ya, titik hitam yang besar gitu ya, seperti kayak ini banyak banget orangnya, kumpulan-kumpulan manusia. Terus kata Nabi, fadhanantu annahum ummati. Saya sempat mengira itu yang diperlihatkan oleh Allah segitu banyak adalah umatku, kata Nabi. Paham sampai sini? Jadi Nabi pernah diperlihatkan Nabi dan umat-umat terdahulu. Ada satu Nabi bersamanya banyak orang. Ada satu Nabi cuman ada 1-2 orang di sekitarnya. Ada satu Nabi yang gak ada siapa-siapa di sekitarnya. Terus Nabi kemudian melihat ada gerombolan manusia yang Nabi kira, Nabi sangka itu adalah umatnya. Tapi ya ternyata itu siapa? Hadza Musa wa qaumuhu. Ini bukan umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Musa. Nabi Musa sama siapa? Kaumnya atau umatnya. Ya. Walakin anzur ilal ufuq, tapi lihatlah ke atas. Fa idza sawadun azim. Ternyata ada lagi kelompok manusia banyak. Dikatakan lagi kepadaku, faqila li unzur ilal ufuqil akhar, lihat lagi sebelah sana. Ada lagi kumpulan manusia begitu banyak. Fa idza sawadun azim, banyak sekali. Faqila li, nah ini baru umatmu yang jumlahnya lebih, karena ada di sebelah sana, ada di sebelah sana, semuanya menunjukkan jumlah yang sangat. Hadhihi ummatuka, itu baru umat wahai Muhammad sallallahu alaihi. Terus wa ma'ahum 10.000, 70K. K itu kan kilo bahasa Latin ya, artinya 1000. Dan kalau di kafe, di restoran kan pakainya 1000 itu kan pakainya huruf K ya.
Itu nah, itu artinya ribu itu kan pakainya huruf K ya. Itu nah, itu orang iya dakhuluna 70.000, yang 70.000 itu antara ulama insyaallah. Tuh ya. Sama ngajinya romannya wala ada bahkan sadar artinya direct masuk surganya langsung nggak pakai transit. Dan Bapak Ibu punya yang terakhir langsung nggak penasaran. Iya, sumana haba. Kemudian Nabi bangkit setelah diperlihatkan begitu ya. Nabi bangkit, fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi masuk ke rumah. Fakhadhan nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal adab. Jadi Nabi itu cerita ke sahabat. Sahabat gitu. Jadi ini konteksnya Nabi lagi cerita kepada para dengerin nih. Saya pernah suatu ketika sama Allah diliatin. Ada Nabi Fulan dengan umatnya yang banyak. Ada Nabi Fulan dengan umatnya yang cuma 2-3 orang. Ada Nabi Fulan yang gak ada siapa-siapanya. Ada Nabi Musa dengan kaumnya yang sangat banyak. Ternyata umatku lebih banyak. Nah, terus saya kasih kabar gembira itu tadi. Di antara umat saya itu ada 70.000 orang. Masuk surganya nggak dihisab, nggak diadab. Nabi masuk nih ke rumah. Ya, ceritanya mungkin Nabi lagi ceritanya di teras atau di luar, terus Nabinya pulang masuk ke dalam rumah. Ketika Nabi masuk ke rumah, ini sahabat pada kepo, berbincang, berdiskusi tentang kira-kira siapa ya. Gitu Pak. Ini Nabi bilang barusan 70.000. Ini jumlah yang banyak ini. Kira-kira siapa ya? Nah gitu Pak. Jadi pada saling bertanya-tanya. Karena mereka ya berharap juga pengen masuk dari yang 70.000 tadi. 70.000 kalau dilihat angka secara angka emang gede Pak, tapi kalau dicari kalau dipakai skala dari jumlah umat Nabi kecil banget itu. Sekarang manusia aja 6 miliar Pak. Sekarang nih manusia hidup di bumi 6 miliar. Nah, dari zaman Nabi sampai hari kiamat kan berapa puluh miliar atau ratusan miliar, mungkin triliunan jumlah manusia umatnya Nabi. Tapi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab cuma berapa? 70.000. Terus sahabat ngambilnya khotbah siapa gitu ya. Faqala ba'dhum, sebagian nyeletuk. Fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Kayaknya mah ini mah orang-orang tertentu dah yang memang benar-benar dampingi Nabi terus. Jadi yang selalu bersahabat dengan Nabi tapi selalu berdampingan. Sebagian lagi bilang qala ba'dhum fala'allahu, kayaknya sini alladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Kayaknya sih lebih umum dah. Kalau cuma sekedar sahabat sih kayaknya terlalu sempit. Pokoknya sih kalau menurut saya, nah ini kata sebagian sahabat nih yang lagi pada ngobrol tadi. Asal dia Islam dan tidak syirik, berpotensi masuk salah satu dari yang 70.000 tadi. Itu kata sebagian sahabat. Ya namanya lagi pada asumsi-asumsi pendapat pribadi gitu kan. Wa zakaru asya. Nah, akhirnya yang lain pada ini juga. Yang lain pada ngasih masukan atau ngasih apa namanya? Ya ngasih pandangan lah. Iya, gitu ya. Terus fakharaja alaihim Rasulullah SAW. Mungkin Nabi dari dalam dengar Pak. Ini sahabat pada ngerasa kusuk ngomongin apaan sih? Kayaknya ngomongin yang tadi nih. Masalah 70.000. Nyambung ini cerita? Ngomong aja. Lagi min sorga. Nabi memastikan. Lagi takhbuna fi. Kalian lagi ngomongin apaan sih? Kayak banget gitu kan? Baru kata ke Nabi, ini Rasul yang tadi engkau kan bilang di antara umatku yang jumlahnya sebanyak itu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, gitu ya. Jadi kita lagi pada memberikan pandangan aja, ya persepsi pribadi, asumsi kira-kira siapa yang termasuk gitu. Nah, Nabi kemudian memberikan indikatornya, parameternya.
Oh itu, kata Nabi. Dijawab nih, faqala, Nabi menjawab, humul ladzina la yarqun wa la yastarqun. Mereka yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, orang yang tidak pernah melakukan ruqyah dan tidak pernah diruqyah. Tunggu dulu, Nabi adalah orang yang berobat ke dukun. Paham ya? Bukan ruqyah secara syariah yang dimaksud Nabi ini berobat, tapi kemana? Dukun. Dukun dengan artian dia tidak percaya sama Allah, tapi percayanya lebih ke dukun itu. Nah itu artinya kan berarti syirik ya. Nah, tapi kalau mau ke dukun boleh dua, dukun pijet sama dukun beranak. Nah itu dua dukun yang boleh. Ya dukun patah. Dah. Wala yatatayyarun, dan tidak meramal pakai burung. Kalau zaman dulu pakai burung. Ya kalau burung gini pokoknya Bang meramal dah. Nah, terus siapa lagi? Mereka yang masuk dalam lingkaran 70.000 orang tanpa hisab, tanpa azab. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Di sini tema kita, dan orang-orang yang kepada Allah bertawakal. Tuh. Makanya bab hadis ini dimasukin ke dalam bab tawakal. Gede Pak fadilahnya Bu. Tawakal aja udah Allah selama udah itu patokannya. Supaya hati kita tenang. Nggak usah terlalu membebani pikiran untuk sesuatu yang memang bukan menjadi urusan kita. Urusan kita pokoknya ikhtiar ibadah semaksimal mungkin. Termasuk surga neraka, termasuk kita mati di mana, lagi ngapain, kapan, urusan siapa itu? Usaha kita membiasakan diri dalam berbuat baik, istiqomah. Udah, syukur-syukur Allah matiin kita pas lagi berbuat baik, kan begitu ya konsepnya. Nah, terus ada sahabat yang namanya cukup tersohor di beberapa kalangan sahabat yang lain karena kecerdikannya. Namanya ini Faqama Uqasyah bin Mihsan. Namanya Uqasyah. Siapa namanya? Jadi setelah Nabi ngasih ini parameter tadi, pokoknya jangan, nggak pernah kedukun, nggak pernah meramal, nggak syirik, kemudian orang yang tawakal. Nah itulah ciri-ciri orang yang bisa masuk kategori 70.000 orang yang masuk surga tanpa. Uqasyah berdiri. Faqala, terus Uqasyah ngomong, "Ud'u Allah ayyaj'alani minhum ya Rasul." Tolong dong doain saya supaya saya masuk dari yang 70.000 tadi. Nabi diminta doa begitu, gak usah pakai mikir. Faqala anta minhum, ya sudah, engkau termasuk dari yang 70.000 itu. Uqasyah itu pintar yang Uqasyah. Sahabat yang lain mungkin pada bengong tuh ya. Lah tahu itu gue tadi minta gitu. Gak inisiatif sih yang lain gitu ya. Kalau Uqasyah inisiatif langsung, ya Rasul doain saya. Setelah Uqasyah permintaan pertama kali begitu, ada sahabat yang lain. Faqama tsumma qama rajulun akhar. Satu sahabat lagi berdiri, ya Rasul, ud'u Allah ayyaj'alani minhum. Saya juga mau dong. Jangan doain Uqasyah doang. Doain saya juga supaya saya masuk dari yang 70.000 itu. Apa jawab Nabi? Faqala sabaqaka biha Uqasyah. Mohon maaf, jatah doa saya cuma satu dan itu udah diambil Uqasyah. Jadi sahabat yang kedua ini nggak dapat udah kepastian masuk 70.000. Kalau Uqasyah dapat nggak? Dapat pasti. Karena udah dapat doa dari Nabi. Nah, cuma Nabi nggak bisa nambah dari satu orang. Salah sendiri, kalah cepet. Gitu. Pelajaran hidupnya, ya maka kita kalau untuk kebaikan jangan pakai nungguin orang lain. Ya, kadang-kadang kita nungguin orang lain berbuat baik baru. Nungguin dulu nih di grup siapa yang nyumbang, siapa yang coba dilihatin baru dia ikutan nyumbang. Aduh usah begitu, tulis aja langsung namanya. Pakai ngeliat dulu siapa nih. Lama banget itu. Bukan grup dulu lama, bukan. Saya ngomongin grup yang lain. Contohnya begitu. Jadi kalau untuk kebaikan inisiatif aja, kagak usah nungguin
Yang lain pelajarannya, oleh UKASA kan gak usah pakai nungguin yang lain, inisiatif sendiri. Ya Rasul, berdiri, angkat tangan, doain saya dong supaya saya masuk. Ya udah, antam minum, termasuk dari mereka yang 70.000. Begitu Pak. Dah, hadis ini sahih Bu, Pak. Muttafaq alaih, Bukhari-nya nomor 6541, Muslimnya 220. Tuh. Jadi apa kesimpulannya hadis pertama ini Bapak Ibu? Keutamaan orang yang bertawakal bisa masuk kategori kelompok yang masuk surga tanpa hisab, juga tidak diazab. Nah, kalau kita mau begitu, ada kesempatan, ada peluang ditawakil sama Allah. Gitu ya. Dalam hal apapun, yang penting kita sudah berusaha, berikhtiar. Insya Allah semua dimudahin, rezeki ke, kesehatan ke, masalah anak, mungkin anaknya bandar susah dibilangin, ya ntar insya Allah kasih hidayah di satu titik, di satu momen. Entah mungkin rumah selama ini masih pindah-pindah mulu, kontrak sini-sini, insya Allah ntar bisa, gitu ya. Nah, yang penting tawakal sama Allah, sisanya sudah kita tidak terlalu banyak memikirkan yang bukan menjadi urusan kita. Jelas ya? Nah, hadis pertama cukup panjang, tapi ternyata menarik untuk disimak, sehingga kita tahu nih, ternyata ada umat Nabi yang jumlahnya berapa? Nah, kalau di hadis Tirmidzi, di setiap orang yang dari 70.000 ini bisa bawa 1.000 Pak. Jadi yang dompleng ngikut narik. Jadi setiap orang dari 70.000 ini bisa bawa masing-masing 1.000. Jadi kalau 70.000 kali 1.000 berapa? 7 juta. Coba. Ya minimal kita masuk yang dompleng itu dah. Ya, romanya kalau yang 70.000 mah kayaknya jauh ini mah. Minimal yang 7 juta nih yang dompleng ini berarti nih. Ke siapa? Ke guru kita, ke orang tua kita, ke teman kita yang soleh. Ya nggak? Kita dompleng, kita ngegandulan supaya kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Baik, dibuka deh salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayka ya Jadda Zainab. Assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamu alayki ya Ummal Hasan. Assalamu alayki ya Ummal Husain. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayki ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Assalamu alayka ya Abul Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyariqil ardi wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh.
Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.